Lantai keramik dingin menampar telapak kakiku ketika tubuhku terpental, napas terputus, dan tawa pecah di sekelilingku. Lampu ruang makan bergetar halus, seperti ikut menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Aku mencium bau parfum mahal bercampur keringat, aroma kemenangan yang bukan milikku. Ada tangan yang masih terangkat, ada kursi yang bergeser menutup jalan, dan ada mata-mata yang memilih menonton daripada menolong. Aku berdiri tanpa suara, punggung perih, dada berdenyut oleh rasa malu yang lebih tajam dari sakit. Lalu semuanya hening. Detik itu, aku menangkap satu detail kecil, senyum yang tak pernah menyentuh mata, dan tatapan yang terlalu tenang untuk sekadar ejekan. Saat itu aku tahu, ini bukan hanya penghinaan. Keheningan menggantung seperti pisau. Drea turun perlahan, menempel di kulit. Pernahkah kamu merasakan momen ketika tawa berubah menjadi ancaman? Dan kamu sadar, besok pagi akan menentukan siapa yang tetap berdiri? Suara sendok beradu dengan piring terdengar lebih nyaring dari seharusnya. Bukan karena keras, tapi karena aku sedang tegang. Ruang makan itu penuh, terlalu penuh, namun entah bagaimana terasa kosong di sekitarku. Udara dingin dari pendingin ruangan menyentuh kulit, membuatku sadar bahwa aku berdiri sedikit terlalu lama, menunggu kursi yang tak pernah benar-benar disediakan untukku. Rumah itu besar. Langit-langitnya tinggi, lampunya hangat, perabotannya mahal dan tertata rapi. Setiap sudut seperti ingin menunjukkan sesuatu, keberhasilan, kestabilan, kekuasaan. Tapi di balik semua itu, ada jarak yang tak terlihat. Jarak yang membuatku selalu merasa seperti tamu, meski aku datang dengan status yang seharusnya memberi hak untuk tinggal. Aku tidak pernah diberi ruang, hanya disisakan celah. Aku duduk akhirnya, di ujung meja. Bukan kursi utama, bukan pula yang dekat jendela. Selalu di ujung. Dari sana, aku bisa melihat semuanya, dan semua orang bisa melihatku. Ibu mertua duduk berhadapan, punggungnya tegak, gerakannya tenang. Tangannya tak pernah terburu-buru. Setiap kali ia menoleh, tatapannya singkat, menilai, lalu berlalu seperti aku bukan sesuatu yang layak disimpan dalam ingatan. Sudah makan? Tanyanya, suaranya lembut. Aku mengangguk. Sudah, Bu. Ia tersenyum tipis. Senyum yang berhenti di bibir. Tidak naik ke mata. Senyum yang membuatku merasa telah menjawab salah, meski aku tak tahu di mana kesalahannya. Tawa muncul dari sisi lain meja. Ringan, kompak, seperti isyarat yang sudah disepakati. Aku ikut tersenyum, refleks. Itu kebiasaan yang kupelajari dengan cepat di rumah ini. Tersenyum saat tak mengerti, tertawa saat tak lucu, diam saat ingin bicara. Tawa itu bukan undangan. Itu dinding. Dan aku berdiri di luar, menatapnya. Sejak hari pertama, aku menyadari ada aturan tak tertulis. Tidak boleh terlalu banyak bertanya. Tidak boleh terlihat lelah. Tidak boleh menunjukkan ketidaktahuan. Segala sesuatu harus tampak, cukup sopan, cukup bersih, cukup pantas. Tapi tidak pernah cukup baik. Ada garis tipis yang tak pernah bisa kulewati, meski aku sudah melangkah sejauh mungkin. Ibu mertua mengatur ruang dengan cara yang halus. Barang-barangku tak pernah benar-benar berada di tempat yang kupilih. Tas dipindahkan ke sudut. Sepatu disusun ulang. Jakeka diganting terpeza. Ia melakukannya sambil berkata, biar rapi. Nada suaranya netral, tapi matanya selalu memastikan aku melihat. Di ruang keluarga, aku duduk di sofa yang paling dekat pintu. Bukan kebetulan. Di sana, aku mudah bangkit jika dipanggil, mudah pergi jika dianggap mengganggu. Televisi menyala, volume cukup keras untuk menutup percakapan kecil yang tak ingin kudengar, atau yang tak ingin kudengar olehku. Aku memperhatikan jam dinding. Detinya berdetak pelan, teratur. Waktu berjalan, tapi posisiku tidak. Rumah ini ramai, ya, kataku sekali, mencoba menyambung. Memang, jawabnya singkat, tanpa menoleh. Suani menyusul. Aku menarik napas, menahannya, lalu menghembuskannya pelan. Aku belajar bernapas tanpa suara di sini. Penghinaan datang seperti angin kecil. Tidak merobohkan, tapi dinginnya terasa lama. Candaan tentang pekerjaanku. Tentang barang yang kubeli. Tentang caraku berpakaian.
Semua dibungkus tawa. Bercanda, kata mereka. Aku ikut tertawa, karena jika tidak, aku akan dianggap sensitif. Jika aku sensitif, aku akan merepotkan. Jika aku merepotkan, aku akan sendirian. Sekali waktu, saat aku berdiri mengambil minum, kursi di belakangku bergeser. Tubuhku kehilangan keseimbangan sesaat. Aku hampir jatuh. Ada tangan yang seharusnya menahan, tapi tidak. Tawa muncul lagi. Hati-hati, katanya ringan. Aku mengangguk, tersenyum, jantungku berdebar lebih cepat dari seharusnya. Itu pertama kalinya aku menyadari. Hal-hal kecil di rumah ini tidak pernah benar-benar kebetulan. Rasa aman tidak hilang sekaligus. Ia retak, pelan-pelan. Seperti kaca yang disentuh kuku setiap hari. Tak terlihat dari jauh, tapi rapuh jika ditekan. Aku mulai menghitung langkah. Mengukur kata. Many infant reaksi. Setiap keputusan kecil terasa seperti ujian. Setiap kesalahan, meski imajiner, terasa mahal. Di kamar, aku menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Mengunci, lalu membuka lagi, takut dianggap berlebihan. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tas yang isinya sederhana. Pakaian yang kupilih dengan hati-hati. Barang-barang yang tidak mahal. Simbol-simbol yang selalu diingatkan padaku tanpa kata. Kamu berbeda. Kamu kurang. Aku bertanya pada diriku sendiri, di antara sunyi yang menempel di dinding. Apakah aku harus diam demi stabilitas? Atau melawan dengan risiko kehilangan semuanya? Pertanyaan itu berulang, tak pernah terjawab. Setiap kali aku merasa hampir memilih, tawa dari luar kamar menarikku kembali ke ragu. Anak-anak berlari di lorong. Suara mereka ringan, polos. Salah satu dari mereka berhenti di depan pintuku. Kok kamarnya kecil? Tanyanya jujur. Aku tersenyum. Cukup, jawabku. Ia mengangguk, lalu pergi. Pertanyaan itu tinggal bersamaku lebih lama dari yang seharusnya. Malam-malam berikutnya, benda-benda kecil mulai berpindah. Gelas yang kutaruh di kiri, muncul di kanan. Buku yang kususun rapi, bergeser. Aku menyalahkan diriku sendiri. Lelah, mungkin. Lupa. Tapi pola itu konsisten. Terlalu konsisten untuk diabaikan. Aturan tak tertulis makin jelas. Jam makan. Karamen apa? Siapa yang bicara dulu? Aku melanggar satu, lalu dihukum dengan senyum dingin. Aku mematuhi semuanya, namun hukuman tetap datang, hanya lebih halus. Di ruang makan, ibu mertua berdiri, mengamati meja. Kurang pas, katanya, memindahkan piringku sedikit menjauh. Gerakannya kecil, dampaknya besar. Aku mengangguk, menunduk, merasakan panas di telinga. Tawa lagi, selalu tawa. Saat itu, aku tidak marah. Aku malu. Dan rasa malu itu bekerja lebih efektif daripada amarah. Ia membuatku kecil. Diam. Tidak terlihat. Namun di sela semua itu, sesuatu berubah. Bukan keberanian. Bukan kemarahan. Melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa ini bukan tentang satu orang, satu candaan, satu dorongan kecil. Ini tentang sistem. Tentang bagaimana ruang diatur, suara dipilih, tawa digunakan. Tentang bagaimana kemiskinan, atau apapun yang mereka sebut demikian, dipakai untuk menempatkanku di bawah, setiap hari. Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup, suara rumah menurun. Aku mendengar langkah kaki di atas. Helen. Terraker. Aku menarik napas, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menghembuskannya dengan cepat. Aku membiarkan sunyi tinggal sedikit lebih lama. Penghinaan itu bukan insiden. Ia pola. Dan malam itu, ketika aku menyadarinya sepenuhnya, rumah ini berhenti terasa sekadar dingin. Ia menjadi tempat yang harus kuwaspadai. Pagi datang dengan suara yang terlalu tertib. Denting sendok, desis kompor, langkah kaki yang tidak pernah terburu-buru. Tapi ada sesuatu yang berubah, bukan pada benda-benda, melainkan pada cara mereka menatapku. Di depan orang lain, mereka tiba-tiba hangat. Di belakang pintu, mereka kembali menjadi kaca. Di ruang makan, ibu mertua menyapaku lebih dulu ketika ada tamu. Senyumnya lebar,
Bahkan suaranya dibuat sedikit lebih tinggi, seperti meminjam peran dari seseorang yang tidak kukenal. "Ini menantu saya," katanya, dan tangannya menyentuh punggungku sebentar, sentuhan yang tampak akrab bagi mata orang luar, tapi bagi kulitku terasa seperti tanda kepemilikan. Aku menunduk sopan. "Napasku pendek." Orang-orang mengangguk, tersenyum, lalu kembali ke obrolan mereka tentang bisnis, perjalanan, dan rencana yang selalu terdengar ringan jika uang tidak jadi beban. Begitu pintu menutup dan sepatu tamu terakhir menghilang, wajah itu kembali sempit. Tangannya yang tadi menyentuh punggungku sekarang menepuk meja, pelan saja, tapi cukup untuk membuat udara merapat di sekitar leher. "Jangan berdiri di situ," katanya datar. "Menggelanji." Aku bergeser, cepat. Ada rasa bersalah yang muncul tanpa alasan jelas, seperti refleks yang sudah dilatih berkali-kali. Di rumah ini, aku belajar bahwa kesalahan tidak perlu terjadi untuk dihukum. Cukup ada ruang untuk menuduh. Hal-hal kecil mulai menempel pada jadwalku. Jam berapa aku bangun, jam berapa aku turun, kapan aku mandi, kapan aku keluar kamar. Mereka tidak bertanya secara terang-terangan, tapi aku mendengar kalimat-kalimatnya dilempar seolah santai. "Kok baru turun? Tadi kamu kemana?" "Jam segini biasanya orang sudah rapi." Kata "orang" terdengar seperti garis pemisah, aku bukan termasuk di dalamnya. Di dinding dapur ada papan kecil berisi catatan belanja. Aku menulis 1-2 item, lalu esoknya tulisanku hilang. Diganti dengan tulisan lain, rapi, dengan tinta hitam yang tebal. Barang yang kubutuhkan tidak dibeli. Sebaliknya, muncul hal-hal yang tidak kupahami, anggur impor, keju mahal, makanan yang tak pernah disentuh siapapun. Ketika aku menatapnya terlalu lama, ibu mertua berkata tanpa menoleh, "Itu bukan untuk kamu." Aku mengangguk, meski pertanyaan yang ingin keluar bukan tentang makanan, tapi tentang batas, tentang siapa yang berhak mengambil keputusan sampai sejauh ini. Aksesku menyempit seperti pintu yang ditutup sedikit demi sedikit. Aku menyadari setelah beberapa kali, kartu akses pagar tidak selalu menyala. Kadang berfungsi, kadang tidak. Satpam menatapku sejenak, lalu menunduk, meminta maaf, menyuruhku menunggu sebentar. "Sistemnya kadang error, Bu," katanya. Tapi matanya tidak pernah benar-benar bertemu mataku. Seolah ia sedang menghindari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kartu. Ketika aku bertanya pada suamiku malam itu, ia tidak menatapku lama. "Mungkin baterainya lemah," katanya. "Besar-besarin aja." Aku ingin percaya. Aku selalu ingin percaya. Itu naluri yang masih kupelihara karena tanpa itu, rumah ini akan terasa seperti lorong tanpa ujung. Tapi kenyataan punya cara sendiri untuk mengikis keinginan. Ponselku pernah tiba-tiba tidak ada di tempatnya. Aku mengingat jelas, tadi aku menaruhnya di meja kecil dekat sofa. Aku bahkan menekan tombolnya sekali, melihat layar menyala, lalu meninggalkannya untuk mengambil air. Ketika kembali, meja itu kosong. Aku berdiri di tempat selama beberapa detik, membeku, mendengar suara televisi dari ruangan lain dan langkah kaki anak-anak di lantai atas. Aku mencari pelan-pelan, menahan diri untuk tidak terlihat panik. Aku menemukan ponselku di dapur, di samping wastafel, layarnya menghadap bawah, seolah sengaja disembunyikan. "Siapa yang memindahkan?" tanyaku, suaraku rendah. Ibu mertua menatapku sekilas. "Kamu lupa," katanya. "Jangan menuduh." Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke dalam air tenang. Tidak keras, tapi membuat gelombang panjang. Aku merasakan sesuatu berkumpul di dada, bukan marah, bukan sedih, melainkan kecurigaan yang mulai memiliki bentuk. Aku menahan napas, menghitung sampai 3, lalu menghembuskannya pelan, agar tidak ada suara yang bisa digunakan sebagai bahan cerita. Insiden kecil berulang. Baju yang kucuci kembali muncul kusut seperti belum disentuh. Dompetku terasa lebih tipis, bukan karena uang hilang, tapi karena kartu-kartu penting berpindah tempat. Pintu kamar terkunci dari luar 1 kali, hanya 1 kali, cukup untuk membuatku berdiri beberapa menit di lorong, menatap gagang pintu, mencoba menahan detak jantung yang memukul telinga. Ketika akhirnya pintu terbuka, ibu mertua berdiri di ujung lorong. "Kok kamu di luar?" tanyanya,
Seolah situasi ini lucu. Aku tidak bisa masuk, jawabku. Ia mengangkat bahu. Tenang. Mungkin kamu salah kunci. Aku menelan ludah. Kalimat itu bukan penjelasan. Itu penutup. Di siang hari, ketika ada keluarga jauh datang berkunjung, semuanya kembali manis. Ibu mertua memintaku duduk di dekatnya, menawarkan makanan, bahkan memuji masakanku. Padahal aku tahu, tangan yang memasak sebagian besar bukan tanganku. Dia memang sederhana, tapi niat, katanya sambil tertawa kecil. Semua ikut tertawa. Kata, sederhana, diucapkan seperti label yang ditempelkan dengan sengaja, agar orang lain tahu di mana posisiku. Aku tertawa juga. Tawa yang terdengar dari mulutku, tapi tidak dari dadaku. Seorang bibi mendekat, memegang lenganku. Sabarlah, bisiknya, pelan sekali. Di rumah ini, semua ada aturannya. Aku menatapnya. Aturan apa? Bibi itu tersenyum, tapi matanya cemas. Aturan yang tidak ditulis. Ia pergi sebelum aku sempat bertanya lagi. Tinggal aku dengan kalimat itu yang berputar-putar di kepala, seperti suara kipas di langit-langit yang tidak pernah berhenti. Sekutu potensial muncul dalam bentuk orang-orang yang seharusnya lebih dekat. Tapi mereka memilih netral, memilih aman. Suamiku, misalnya, selalu berada setengah langkah di belakang. Ia tidak memihak ibu mertua secara terang-terangan, tapi juga tidak pernah benar-benar berdiri di sisiku. Ketika aku mencoba bicara, ia akan memijat kening, seolah masalah ini terlalu melelahkan untuk disentuh. Jangan bikin suasana panas, katanya suatu malam. Kita numpang. Kata, numpang, menusuk lebih dalam daripada penghinaan ibu mertua. Itu merobek sesuatu yang selama ini aku pegang. Ilusi bahwa aku bagian dari rumah ini. Jika aku numpang, maka aku bisa diusir. Dan jika aku bisa diusir, maka semua orang akan punya alasan untuk tidak menghormatiku. Di kamar, aku mulai mencatat. Bukan di buku besar yang mudah ditemukan, tapi di kertas kecil yang kuselipkan di antara halaman novel lama. Jam berapa ponselku hilang? Hari apa kartu pagar tidak berfungsi? Kapan pintu kamar terkunci? Aku tidak menulis dengan emosi. Aku menulis seperti orang yang sedang membuktikan dirinya waras. Aku juga mulai memetakan kebiasaan. Ibu mertua selalu turun pukul 6 lebih sedikit, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Ia akan berjalan ke dapur, memeriksa kulkas, membuka laci-laci, menata ulang. Setelah itu ia akan duduk dengan secangkir kopi, membaca sesuatu di tablet, dan tidak akan menoleh kecuali ada yang layak dikoreksi. Ia berbicara sedikit, tapi setiap kalimatnya punya posisi. Ia tidak meledak-ledak. Ia tidak perlu. Rumah ini sudah diatur untuk menuruti. Ada satu hal lagi yang kutangkap, cara ia menjaga reputasi. Jika ada tetangga atau kerabat datang, ia berubah menjadi perempuan yang tampak penuh kasih. Ia menawarkan kue, mengingat nama anak-anak, tersenyum pada semua orang. Tapi begitu mereka pergi, ia menyapu meja dengan gerakan cepat, seolah membersihkan jejak orang luar. Jangan bikin aib, katanya sekali saat aku menumpahkan sedikit teh. Padahal tidak ada yang melihat. Kata, aib, itu bukan tentang teh. Itu tentang diriku. Kecurigaanku mulai menemukan arah. Ini bukan semata-mata soal menganggapku tidak selevel. Ini tentang kontrol. Tentang menempatkanku sebagai variabel yang harus dikendalikan agar struktur lama tetap berdiri. Dan di antara obrolan-obrolan yang kudengar sepintas. Tentang nama di sertifikat rumah, tentang pembagian aset, tentang keluarga harus tetap satu suara, aku mulai mengerti kata yang lebih berat, warisan. Warisan bukan hanya uang. Warisan adalah kekuasaan. Dan kekuasaan tidak suka ada orang baru yang tidak bisa diprediksi. Sore hari, saat hujan turun tipis, aku berdiri di jendela kamar, menatap halaman yang luas. Tanah basah memantulkan cahaya lampu taman. Rumah itu terlihat indah dari luar, seperti tempat aman. Tapi dari dalam, aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak pernah berkedip. Aku mulai mengubah caraku bergerak. Aku tidak lagi meninggalkan barang sembarangan. Aku menyimpan dokumen penting di tempat yang hanya aku tahu. Aku mengunci tas,
bahkan ketika hanya turun sebentar. Aku memeriksa pintu kamar 2 kali, lalu 3 kali. Aku tidak lagi menganggap ketidakteraturan sebagai kebetulan. Ketakutan yang dulu membuatku gemetar perlahan berubah bentuk menjadi kewaspadaan yang tenang. Namun kewaspadaan tidak menghapus rasa sepi. Ada malam-malam ketika aku ingin sekali menangis, tapi air mata terasa seperti bukti kelemahan yang bisa dipakai melawanku. Jadi aku memilih diam. Aku mendengar rumah bernapas, pipa air mengalir, jam dinding berdetak, langkah kaki di lantai atas. Kadang aku merasa langkah itu berhenti tepat di depan pintuku, hanya sebentar, lalu pergi. Aku menahan napas setiap kali, menunggu suara kunci, menunggu gagang bergerak. Suatu malam, ketika aku turun mengambil air, aku mendengar suara pelan dari ruang kerja, suara kertas dibalik, suara laci ditutup. Lampu ruang itu remang, pintunya setengah terbuka. Aku berhenti di ujung lorong, tidak bergerak. Ada bayangan seseorang di dalam, berdiri dekat lemari arsip. Aku tidak berani mendekat, tapi aku juga tidak bisa pergi begitu saja. Aku berdiri, mendengarkan, seperti orang yang sedang menonton sesuatu dari balik layar. Bayangan itu bergerak, lalu pintu menutup perlahan. Bukan dibanting, hanya ditutup dengan kontrol penuh. Seolah seseorang tahu aku ada di luar dan ingin memastikan aku mengerti. Ada ruangan yang bukan milikku. Esok paginya, saat sarapan, ibu mertua berkata ringan, "Kamu jangan berkeliaran malam-malam. Tidak aman." Aku menatapnya. Tidak aman karena apa, Bu? Ia menyeruput kopi. Karena kamu ceroboh. Kalimat itu menutup semua kemungkinan. Aku menunduk, merasakan jari-jariku dingin. Tapi di dalam kepala, aku mencatat, ia tahu aku turun. Ia tahu aku berada di lorong. Ia tahu aku mendengar sesuatu. Peringatan tak langsung datang dari sumber yang tidak kuduga 2 hari kemudian. Seorang Art yang jarang bicara menghampiriku di dapur saat rumah sepi. Tangannya gemetar sedikit ketika meletakkan piring. Ia tidak menatapku langsung, tapi suaranya pelan, hampir seperti takut didengar dinding. "Bu, kalau bisa, simpan barang penting di tempat sendiri," katanya. Aku menahan napas. "Kenapa?" Ia menelan ludah. "Saya cuma..." Takut ibu disalahkan. "Disalahkan untuk apa?" Ia menggeleng cepat. "Saya tidak tahu. Tapi, jangan percaya semua senyum." Lalu ia kembali bekerja, seolah tidak pernah berkata apa-apa. Aku berdiri di sana, merasakan udara dapur tiba-tiba lebih sempit. Peringatan itu ambigu, tidak lengkap, tapi justru karena itulah ia menempel seperti bau asap di pakaian. Ada sesuatu yang sedang disiapkan. Dan jika aku tidak hati-hati, aku bisa menjadi kambing hitam tanpa sempat memahami permainan. Malam itu, aku membuka tas kecilku, memeriksa dokumen-dokumen yang kusimpan. Semua masih ada. Aku menghitungnya satu persatu, seperti orang yang sedang menenangkan diri dengan angka. Lalu aku menutupnya rapat, menyelipkannya di tempat yang lebih dalam. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, aku melihat pintu ruang kerja yang tertutup perlahan, mendengar suara laci, membayangkan kertas-kertas yang dipindahkan. Menjelang tengah malam, rumah sunyi. Hanya lampu koridor yang menyala kuning pucat. Aku bangun karena suara kecil, seperti klik halus. Aku tidak langsung bergerak. Aku menahan napas, mendengarkan. Ada langkah pelan di lorong. Terker. Tidak tergesa. Langkah yang tidak ingin terdengar, tapi juga tidak takut ketahuan. Gagang pintuku bergerak sedikit. Aku duduk perlahan, punggungku tegang. Kunci yang kupasang malam ini seharusnya menahan. Tapi gagang itu tetap bergerak, seolah seseorang mencoba dengan sabar. Sekali, 2 kali, lalu berhenti. Henning Menggentang. Aku menatap pintu, tidak berani mendekat, tidak berani bersuara. Di luar, tidak ada suara apapun, tidak ada bisikan, tidak ada langkah menjauh. Hanya keheningan yang sengaja dibiarkan, seperti pesan. Dan dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dingin dari AC. Sebuah batas baru telah dilanggar, diam-diam, tanpa saksi. Kebenaran mulai mengintip dari balik kebohongan yang rapi, dan aku tahu, mulai malam ini,
Aku harus memilih antara takut atau waspada. Aku terbangun karena suara tawa. Bukan tawa keras, hanya sisa-sisa gema dari bawah, seperti seseorang yang tertawa sambil menutup pintu. Jam di ponsel menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Aku duduk di ranjang, jantungku berdetak tidak beraturan, telingaku berusaha menangkap sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Tapi tubuhku belum mau percaya. Sejak malam gagang pintu itu bergerak, tidur bukan lagi tempat istirahat. Ia menjadi medan siaga. Setiap bunyi kecil, lantai berderit, pipa air, angin yang menyentuh jendela, diterjemahkan tubuhku sebagai ancaman. Aku tidur dengan satu mata terbuka, tangan dekat tas kecil yang kusembunyikan di bawah bantal. Napasku pendek. Dadaku sering terasa sesak tanpa sebab. Pagi datang membawa kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Di cermin kamar mandi, wajahku tampak lebih pucat, mataku cekung. Aku membasuh muka lebih lama, berharap air dingin bisa menghapus rasa waspada yang menempel seperti bau asap. Di luar kamar, rumah sudah hidup. Terlalu hidup. Ayo, cepat, suara ibu mertua terdengar dari dapur. Jangan bikin semua menunggu. Aku melangkah keluar, menyesuaikan langkah dengan irama rumah. Di meja makan, semua sudah duduk. Aku lagi-lagi mendapat kursi di ujung. Piringku kosong sedikit lebih lama dari yang lain. Ketika akhirnya makanan datang, porsinya lebih kecil. Tidak ada yang berkata apa-apa. Tidak perlu. Aku mencoba makan, tapi sendokku bergetar. Aku menahannya, menempelkan siku ke meja agar terlihat normal. Di seberang, ibu mertua berbincang ringan dengan anggota keluarga lain. Tertawa muncul lagi, terkontrol, bersih. Aku mendengar namaku disebut, lalu kalimat yang terdengar seperti pujian, tapi berakhir dengan nada yang membuatku mengecil. Dia memang sensitif, katanya sambil tersenyum. Harus dibimbing. Aku menelan ludah. Sensitif. Kata itu sekarang seperti stempel. Setiap keberatan bisa dipatahkan dengannya. Setiap ketidaknyamanan bisa dianggap dramatis. Aku tersenyum, sekali lagi, meski rahangku terasa kaku. Agresi itu datang dengan cara yang sama halusnya. Siang hari, ketika aku menyapu ruang keluarga, ibu mertua lewat membawa nampan. Ia berhenti terlalu dekat. Bahuku tersenggol. Bukan keras, tapi cukup untuk membuatku mundur selangkah dan hampir kehilangan keseimbangan. Nampan tidak jatuh. Aku yang hampir. Hati-hati, katanya cepat, sebelum aku sempat bicara. Jangan ceroboh. Aku menatapnya. Matanya tenang. Terlalu tenang. Tidak ada penyesalan, tidak ada kekhawatiran. Aku ingin berkata sesuatu, tapi suara dari ruang makan memanggilnya. Ia pergi, meninggalkanku berdiri dengan sapu di tangan dan denyut aneh di dada. Beberapa orang tertawa dari kejauhan, seolah melihat adegan lucu yang tak butuh penjelasan. Itu bukan yang pertama. Dan bukan yang terakhir. Ada dorongan kecil di tangga. Ada siku yang mengenai rusuk saat lewat di lorong sempit. Selalu ada alasan. Selalu ada saksi yang tidak melihat dengan jelas. Selalu ada tawa setelahnya, ringan, menyapu jejak. Aku mulai mempertanyakan ingatanku sendiri. Apakah aku berdiri terlalu dekat? Apakah aku salah melangkah? Apakah aku memang ceroboh? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala, menabrak catatan-catatan kecil yang kutulis diam-diam. Waktu, tempat, gerakan. Semua terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Ketika aku mencoba bicara pada suamiku lagi, ia duduk di tepi ranjang, punggungnya menghadapku. Kamu capek, katanya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku hampir jatuh, kataku pelan. Tidak ada yang berniat, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Kamu jangan cari masalah. Kalimat itu menutup ruang di antara kami. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Krisis kepercayaan ini bukan hanya tentang ibu mertua. Ini tentang orang yang seharusnya menjadi tempatku kembali. Dan ketika tempat itu runtuh, tubuhku bereaksi lebih keras daripada pikiranku. Aku mulai menghindari ruang tertentu. Tangga belakang. Lorong dekat ruang kerja. Dapur saat ramai. Rumah ini menyusut menjadi rute-rute aman yang kuhafal seperti peta evakuasi. Aku berjalan cepat, tapi tidak terburu-buru.
Aku duduk tegak, tapi tidak menantang. Aku hidup dalam mode yang tidak pernah kupelajari sebelumnya. Malam hari, aku tidak lagi mematikan lampu sepenuhnya. Cahaya kecil di sudut kamar tetap menyala. Aku mengunci pintu, lalu memeriksanya lagi. Aku terbangun setiap 2 jam, kadang tanpa sebab. Kadang karena mimpi singkat, jatuh di tangga, tertawa yang berubah menjadi gema kosong. Tubuhku selalu siap, seolah bahaya bisa datang kapan saja. Di siang hari, tekanan sosial memaksaku tampil normal. Ada arisan keluarga. Ada foto bersama. Ada doa yang diucapkan dengan khusyuk. Aku berdiri di barisan belakang, tersenyum ke kamera, menahan napas agar dadaku tidak naik turun terlalu cepat. Seseorang berkomentar betapa aku terlihat tenang. Aku mengangguk. Tenang adalah topeng yang paling aman. Di sela-sela itu, bukti perilaku manipulatif tersusun rapi di kepalaku. Gaslighting muncul dalam kalimat sederhana. Kamu terlalu mengada-ada. Itu cuma bercanda. Semua juga diperlakukan sama. Isolasi terasa ketika pesan-pesanku tidak dibalas, ketika rencana berubah tanpa aku diberitahu. Narasi palsu beredar halus, aku mendengar namaku disebut dalam nada kasihan, seolah aku beban yang perlu ditoleransi. Pertanyaan besar mulai menghantui, siapa yang diuntungkan jika aku jatuh? Jika aku dianggap tidak stabil, ceroboh, sensitif? Jawabannya tidak langsung, tapi bayangannya jelas. Struktur lama akan tetap utuh. Warisan, reputasi, kontrol, semua aman jika aku disingkirkan secara halus. Tidak perlu skandal. Tidak perlu luka yang terlihat. Kesadaran itu membuat perutku mual. Tawa yang dulu hanya menyakitkan kini terdengar seperti penutup kekerasan. Seperti tirai tipis yang ditarik setiap kali sesuatu terjadi, agar penonton tidak melihat panggung sebenarnya. Aku mulai mendengar tawa itu bahkan ketika tidak ada orang di ruangan, gema psikologis yang sulit dihapus. Ada satu sore ketika aku hampir runtuh. Aku sedang melipat pakaian di kamar, tanganku gemetar tanpa sebab. Nafasku pendek, pandangan kebiram. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari, dan untuk pertama kalinya air mata naik tanpa bisa kutahan. Tidak ada isak keras. Hanya napas tersendat dan air hangat yang jatuh pelan. Aku menutup mulut dengan tangan, takut suara kecil pun bisa menjadi senjata melawanku. Emosiku mencapai titik pecah, namun tidak meledak. Aku tidak berteriak. Aku tidak menuduh. Aku hanya duduk, membiarkan perasaan itu lewat seperti gelombang yang tidak boleh terlihat dari luar. Ketika aku berdiri lagi, wajahku kering, tapi sesuatu di dalam diriku berubah. Ada garis yang ditarik, diam-diam. Perubahan itu diuji malam berikutnya. Setelah makan malam, ketika semua orang berpencar, aku berjalan menuju kamar. Di tangga, lampu sengaja diredupkan. Aku melangkah hati-hati. Setengah jalan, dari belakang, ada dorongan yang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan sentuhan ringan. Ini membuatku terhuyung 2 anak tangga ke depan. Aku menahan pegangan besi, kulit tanganku tergores. Yupes, suara itu terdengar di belakangku, tenang. Kamu benar-benar ceroboh. Aku berbalik. Ibu mertua berdiri 2 langkah di bawah, wajahnya datar, hampir bosan. Tidak ada tawa kali ini. Tidak ada saksi. Hanya kami, tangga, dan napasku yang memburu. Aku ingin bicara, tapi suara tidak keluar. Di kepalaku, semua potongan akhirnya menyatu. Ini bukan lagi simbol. Bukan lagi permainan halus. Ancaman itu nyata, berdiri di depanku, tanpa topeng. Aku menggenggam pegangan lebih kuat, merasakan dinginnya logam. Ia menatapku sejenak, lalu melangkah pergi, seolah tidak ada yang terjadi. Lampu tetap redup. Aku berdiri di tangga cukup lama, mendengarkan langkahnya menghilang. Di dada, ketakutan berbaur dengan kejelasan yang menyakitkan. Bertahan berarti berubah. Dan aku tahu, mulai saat ini, bertahan tidak lagi cukup dengan diam. Aku berhenti percaya pada kebetulan sejak pagi itu. Cahaya matahari masuk terlalu lurus melalui celah gorden, menyorot tepat ke tas kecilku yang semalam kupindahkan. Aku berdiri diam beberapa detik, mendengarkan rumah bernapas, lalu menggeser tas itu lagi, kali ini tanpa suara.
Mode bertahan hidup tidak datang dengan ledakan. Ia datang sebagai keputusan kecil yang berulang. Aku mengatur wajahku sebelum keluar kamar, menata napas, menurunkan bahu. Di cermin, aku memastikan ekspresiku datar. Tidak takut. Tidak menantang. Cukup ada. Aku belajar menaruh emosi di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Rutinitasku berubah. Aku turun lebih awal, sebelum rumah ramai. Aku naik lebih lambat, setelah lorong-lorong sepi. Tangga belakangku hindari, aku memilih jalur yang terlihat, yang ramai, yang aman oleh keramaian itu sendiri. Aku menyimpan barang-barang penting di dua tempat berbeda. Dokumen dilipat tipis dan diselipkan di sampul buku lama. Ponsel cadangan kusembunyikan di kotak obat yang jarang disentuh. Di meja makan, aku duduk tegak, menunggu disuruh bicara. Ketika piringku kembali kecil, aku tidak bereaksi. Ketika candaan diarahkan padaku, aku tersenyum singkat, lalu menunduk. Aku meminimalkan gesekan. Aku menjadi benda yang sulit ditangkap, tidak licin, tidak kasar, hanya tidak memberi pegangan. Observasi menjadi kebiasaan. Aku mencatat tanpa menulis. Jam berapa ibu mertua keluar kamar? Siapa yang selalu berada di dekatnya? Siapa yang tidak pernah menatap mataku terlalu lama? Aku menghitung jeda di antara langkahnya, memperhatikan kebiasaan memindahkan benda. Aku tahu kapan ia memeriksa lemari, kapan ia menyapu meja dengan gerakan cepat, kapan ia berhenti tepat di depan pintu yang bukan miliknya. Pengumpulan bukti kulakukan dengan metode sunyi. Tidak ada foto mencolok. Tidak ada rekaman terbuka. Aku menyimpan pesan suara di folder tersembunyi, bukan suara ancaman, melainkan nada. Nada yang berubah saat pintu menutup. Nada yang kembali ramah saat pintu terbuka. Aku menyimpan tanggal, jam, dan perasaan tubuhku saat itu. Tangan dingin, napas pendek, jantung berdebar. Bukti emosional seringkali lebih jujur daripada kata. Suatu siang, aku menemukan berkas yang bukan milikku di ruang kerja. Ia tergeletak di meja, setengah tertutup map lain, seperti umpan. Aku tidak menyentuhnya. Aku berdiri, membaca judulnya dari jarak aman. Namaku ada di sana, dicetak rapi, diikuti catatan-catatan kecil yang terdengar administratif. Perlu pengawasan. Sensitif. Potensi masalah. Aku melangkah mundur, membiarkan udara dingin mengisi paru-paru. Twist itu akhirnya jelas, motifnya bukan sekadar hinaan. Ini penghapusan peran. Menghapusku dari narasi, menggantiku dengan versi yang mudah dikendalikan. Kesadaran itu tidak membuatku panik. Ia membuatku fokus. Jika tujuannya menghapus, maka caranya bukan satu insiden, melainkan rangkaian. Aku harus memutus rangkaian itu tanpa memberi alasan bagi mereka untuk mempercepatnya. Aku menetapkan kode etik internal. Tidak membalas dengan kekerasan, tidak memprovokasi, tidak membuka kartu terlalu cepat. Hanya kebenaran. Hanya jejak yang tidak bisa dihapus. Risiko meningkat saat langkah-langkah kecilku tercium. Aku merasakannya dari perubahan suhu di ruangan. Dari jeda yang lebih panjang sebelum jawabannya. Dari cara ibu mertua menatapku, bukan menilai, tapi menghitung. Kamu akhir-akhir ini rapi, katanya suatu sore, suaranya ringan. Ada yang berubah? Tidak, jawabku. Cuma ingin tertib. Ia mengangguk. Senyum tipis itu kembali. Senyum yang berhenti di bibir. Aku menahan napas sampai ia berbalik. Ketakutan bertransformasi menjadi ketelitian. Aku tidak lagi bereaksi pada tawa. Aku memperhatikan siapa yang tertawa paling dulu, siapa yang tertawa paling akhir. Anak-anak lewat di lorong, membawa kebisingan yang aman. Aku menyingkir saat mereka datang, memanfaatkan kepolosan sebagai perisai. Tante, lihat gambarku, kata salah satu dari mereka. Aku berjongkok, tersenyum sungguhan. Di momen itu, dunia terasa lurus sebentar, lalu kembali miring ketika langkah dewasa mendekat. Suamiku mulai memperhatikan perubahan itu, meski ia tidak menamainya. Kamu kelihatan tenang, katanya, ragu. Aku menatapnya, mencari celah. Aku belajar, jawabku. Ia mengangguk, lega dengan jawaban yang tidak menuntutnya memilih. Malam hari, aku memeriksa kunci 2 kali,
lalu duduk di lantai, punggung bersandar keranjang. Aku berlatih diam. Aku melatih tubuhku untuk tidak bereaksi pada bunyi kecil. Aku mengatur napas, 4 hitungan masuk, 6 hitungan keluar. Di antara hitungan itu, aku menyusun rencana tanpa peta tertulis. Siapa yang bisa mendengar tanpa menghakimi? Di mana kebenaran bisa diletakkan agar aman? Kapan waktunya bicara, dan kapan waktunya menunggu? Persiapan menuju konfrontasi terasa seperti berjalan di atas es tipis. Setiap langkah harus ringan. Aku menyimpan salinan dokumen di luar rumah, di tas yang selalu kubawa saat keluar. Aku menandai tanggal-tanggal penting dengan kode yang hanya kupahami. Aku membatasi informasi yang kubagi, bahkan pada diriku sendiri. Terlalu banyak berharap bisa membuatku ceroboh. Suatu pagi, saat aku menuruni tangga, aku melihat ponselku tergeletak di meja konsol, padahal semalam kusimpan di tas. Aku berhenti, tidak menyentuhnya. Aku mengamati sudut kamera CCTV kecil di atas pintu. Lampu indikatornya mati. Aku mengambil ponsel itu dengan 2 jari, memeriksa riwayatnya. Tidak ada yang tampak berubah. Justru itu yang berbahaya. Cari ini, suara ibu mertua datang dari belakang. Tenang, terlalu dekat. Ja, kataku. Terima kasih. Ia mengangguk. Jangan ceroboh. Aku melangkah pergi, menahan getar di lutut. Risiko itu nyata sekarang. Langkah-langkah kecilku telah tercium. Seseorang sedang menguji sejauh mana aku menyadari permainan. Sore harinya, aku menyadari satu detail lagi, berkas di ruang kerja telah berpindah. Map yang sama kini terkunci di laci bawah. Kunci itu tidak ada di tempat biasa. Aku tidak mencoba membukanya. Aku memotret jarak antara laci dan meja, jarak yang semalam tidak ada. Aku menyimpan foto itu di folder tersembunyi, menamainya dengan tanggal yang salah. Malam turun. Rumah menjadi labirin suara rendah. Aku berjalan pelan ke kamar, mematikan lampu, menyisakan satu cahaya kecil. Di balik pintu, aku berdiri, mendengarkan. Ada langkah di lorong. Terhenti. Lalu mendekat. Aku tidak bergerak. Aku tidak mengunci pintu. Aku membiarkan gagang itu diam. Ujian kesabaran. Ujian kontrol. Langkah itu menjauh. Aku duduk di ranjang, tangan di pangkuan, jari-jariku dingin. Aku tahu satu hal dengan pasti, perlawanan diam ini telah terlihat. Dan ketika itu terjadi, permainan selalu berubah fase. Aku memejamkan mata, menyiapkan diri untuk arah baru yang tak kupilih, namun harus kuhadapi. Di luar kamar, sebuah pintu ditutup perlahan. Bukan keras. Penuh kontrol. Keheningan yang tersisa terasa seperti janji yang ditahan. Bantuan, entah dari mana, harus segera tiba. Jika tidak, aku tahu siapa yang akan mengetuk lebih dulu. Ponselku bergetar 1 kali, lalu hening. Aku tidak langsung mengambilnya. Aku menunggu 3 napas, memastikan rumah tidak ikut bereaksi. Lampu lorong menyala stabil. Tidak ada langkah mendekat. Barulah aku melihat layar, pesan singkat tanpa nama. Kita perlu bicara. Bukan di rumah. Sekutu tidak datang dengan fanfar. Ia muncul seperti bayangan yang tahu jalur aman. Kami bertemu di tempat yang tidak penting, warung kecil di pinggir jalan, kipas berdecit, gelas-gelas berembun. Ia duduk berseberangan, punggung sedikit membungkuk, seolah ingin mengecil. Bahannya familiar. Terlalu familiar untuk dianggap kebetulan. Aku lihat berkas itu, katanya pelan, tanpa pembuka. Namamu Ada. Aku menahan napas. Kata-kata itu seperti kunci yang pas. Tidak longgar. Tidak memaksa. Kamu yakin? Tanyaku. Ia mengangguk, lalu mengalihkan pandangan. Aku tidak seharusnya bicara. Tapi, aku pernah ada di posisimu. Bedanya, aku memilih diam. Validasi itu bekerja seperti penyangga. Tidak membuatku lega, tapi menghentikan runtuh yang selama ini kutahan. Aku bukan gila. Aku bukan berlebihan. Ada orang lain yang melihat pola yang sama. Ia tidak memberiku janji. Ia memberiku potongan puzzle, jam-jam kosong, laci yang sering dikunci, nama-nama yang dihapus dari percakapan. Kepentinganku sederhana, katanya,
Akhirnya, aku ingin namaku aman. Aku menghargai kejujurannya. Sekutu dengan kepentingan sendiri lebih bisa diprediksi. Kami tidak menyentuh inti terlalu cepat. Kami menyusun perimeter, apa yang boleh diucapkan, apa yang harus ditunda. Kami sepakat satu hal, diam adalah mata uang paling berharga di rumah itu. Di hari-hari berikutnya, aku merasakan perubahan kecil. Seseorang menyapaku lebih lama. Senyum yang biasanya dingin kini hangat sepersekian detik lebih lama. Aku tidak membalasnya. Aku mengamati. Aku belajar bahwa narasi publik tidak perlu diubah dengan pengakuan. Ia bisa digeser dengan kebiasaan. Hadir tepat waktu. Tidak membantah. Tidak mengeluh. Memberi kesan stabil yang membosankan, cukup membosankan untuk tidak dicurigai. Strategi kami sederhana dan lambat. Waktu ditandai. Saksi dipilih bukan dari yang lantang, tapi dari yang konsisten. Jalur hukum sosial disiapkan seperti jaring, tidak terlihat dari atas, kuat saat ditarik bersama. Aku mengumpulkan testimoni kecil. Bukan tuduhan, hanya pengamatan. Nada suara, perubahan sikap saat pintu menutup. Ketidaksinkronan antara cerita dan fakta. Ketegangan meningkat ketika potensi pengkhianatan mengintip. Seorang sepupu tiba-tiba bertanya terlalu banyak. Kamu sering keluar, ya? Aku tersenyum. Udara di luar lebih segar. Ia tertawa. Aku mencatat tawa itu, datang terlambat, pergi terlalu cepat. Aku membatasi pertemuan. Menggeberut. Menyimpan rencana di kepala, bukan di ponsel. Latihan mental menjadi rutinitas. Aku membayangkan stigma datang lebih dulu daripada kebenaran. Aku membayangkan serangan balik, kata-kata yang meremehkan, cerita yang dibelokkan. Aku berlatih menjawab tanpa menjelaskan. Aku baik-baik saja. Terima kasih perhatiannya. Kalimat pendek. Tanpa emosi. Aku melatih wajahku untuk tetap netral ketika namaku disebut dalam nada kasihan. Sekutu itu mengirim potongan tambahan. Foto jam dinding yang diganti. Catatan rapat keluarga yang diubah tanggalnya. Mereka mempersiapkan sesuatu, tulisnya. Bukan malam ini. Aku menutup mata sebentar, membiarkan informasi itu mengendap. Persiapan akhir mendekat, dan aku tidak boleh terlihat siap. Di rumah, aku kembali menjadi air, mengikuti bentuk wadah. Ibu mertua menatapku lebih sering, menghitung. Kamu kelihatan sibuk, katanya. Sedikit, jawabku. Ingin rapi. Ia mengangguk. Senyum tipis itu lagi. Aku membalas dengan diam. Diam yang tidak kosong. Diam yang menunggu. Narasi publik bergeser pelan. Di arisan, aku duduk di tempat yang sama, tapi kali ini seseorang memilih duduk di sebelahku. Kami bicara tentang cuaca. Tentang harga cabai. Tidak penting. Justru itu penting. Tidak ada celah untuk cerita. Anak-anak lewat, tertawa. Aku tersenyum. Seseorang memotret. Aku tidak menghindar. Malam-malam, aku dan sekutu menyelaraskan jam. Tidak pernah lama. Tidak pernah di tempat yang sama. Ia memberiku daftar saksi potensial yang tidak sadar bahwa mereka saksi. Satpam yang melihat kartu akses gagal berulang. Art yang mendengar nada berubah. Tetangga yang melihat aku keluar malam dengan wajah tegang, tanpa drama. Kapan? Tanyaku sekali. Ketika mereka merasa aman, jawabnya. Dan kamu terlihat biasa. Potensi kebocoran muncul dari arah yang paling aku hindari. Suamiku. Ia pulang lebih larut, duduk tanpa berkata. Kamu ngomong apa ke orang-orang? Tanyanya, akhirnya. Tidak banyak, kataku. Kenapa? Nama kamu disebut, katanya. Ibu bertanya. Aku merasakan dingin di tengkuk. Aku memilih diam. Diam sebagai senjata. Aku menatapnya, memberi ruang agar ia bicara lebih banyak. Ia menghela napas. Hati-hati. Itu peringatan atau ancaman? Aku tidak menanyakannya. Aku mengangguk. Aku kembali ke kamar, menutup pintu, menempelkan telinga sebentar. Tidak ada langkah mengejar. Namun ketukan kecil di dinding terdengar, tanda rumah masih hidup. Sekutu mengirim pesan terakhir malam itu. Ada yang bertanya tentangmu. Aku menahan. Tapi jaring bergerak.
Aku mematikan ponsel. Aku duduk di tepi ranjang, menghitung napas. Jam berdetak lebih keras dari biasanya. Persiapan akhir hampir tiba, dan rencana, yang dibangun dari diam, terancam bocor. Di lorong, sebuah pintu dibuka, lalu ditutup perlahan. Jam berdetak. Tidak ada yang berkata apa-apa. Dan justru disitulah aku tahu, hitungan mundur sudah dimulai. Telepon rumah berdering sekali, lalu berhenti. Aku berdiri di lorong, tidak bergerak. Detak jantungku menyesuaikan diri dengan keheningan, bukan dengan suara. Aku tahu, ketika bunyi dihentikan sebelum selesai, seseorang sedang mengukur reaksi. Tanda-tanda kepanikan muncul bukan sebagai ledakan, melainkan retakan halus. Ibu mertua mulai mengulang pertanyaan yang sama dengan urutan berbeda. Kamu kemana kemarin? Lalu esoknya, kemarin kamu di rumah siapa? Nada tetap datar, tapi jeda di antara kata-kata memanjang. Ia mulai menatap layar ponselnya lebih sering, lalu mengunci pintu ruang kerja lebih cepat dari biasanya. Sesuatu bergeser. Kontrolnya tidak lagi sepenuhnya sunyi. Kesalahan kecil itu terjadi di pagi yang tampak biasa. Ia lupa menyembunyikan satu map saat tamu keluarga datang. Hanya sepersekian detik, cukup bagiku melihat sudut kertas dan judul yang kukenal. Aku tidak bereaksi. Aku menyapa tamu, menuang teh, tersenyum. Aku membiarkan kesalahan itu mengendap, seperti umpan yang tidak segera ditarik. Tekanan psikologis kubalikkan dengan eksposur terukur. Aku tidak menuduh. Aku menampilkan versi diriku yang paling aman, tenang, konsisten, hadir. Di arisan berikutnya, aku membantu lebih dulu. Di rapat keluarga, aku mencatat tanpa bicara. Seseorang bertanya pendapatku, aku menjawab singkat. Saya ikut keputusan bersama. Kalimat itu menutup banyak pintu dan membuka satu celah besar. Ketika aku tidak melawan, narasi mereka kehilangan musuh. Badai memuncak tanpa suara keras. Aku merasakannya dari cara ibu mertua mengoreksi detail yang biasanya ia abaikan. Dari cara ia memanggil namaku dengan intonasi yang sedikit meleset. Dari cara ia menegur orang lain di hadapanku, bukan aku, seolah ingin memancing reaksi. Aku tidak memberinya apa-apa. Aku menjaga citra tenang seperti dinding kaca, terlihat rapuh, tapi memantulkan semua tekanan kembali. Upaya terakhir untuk membungkam datang sebagai saran. Lebih baik kamu istirahat di rumah orang tuamu, katanya suatu sore. Bayar tenang. Kalimat itu terdengar peduli, tapi matanya menghitung. Aku menahan napas. Terima kasih, jawabku. Aku masih baik-baik saja. Ia tersenyum, terlalu cepat. Risiko meningkat. Reputasiku mulai dipertaruhkan di obrolan kecil. Aku mendengar namaku disebut dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Keselamatanku terasa lebih dekat ke garis tipis. Aku memperketat rute, memperbanyak saksi alami. Aku memilih duduk di ruang terbuka. Aku menghindari lorong sempit. Aku menunda semua konfrontasi sampai waktu berpihak. Kesabaran diuji hingga batas ketika sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti, I singkat. Aku tidak membalas. Aku menyimpan pesan itu, memeriksa waktu, mencatat konteks. Kesalahan kecil lawan membuka celah besar, dan semua elemen kini siap bertabrakan. Di meja makan malam itu, suasana terlalu rapi. Piring sejajar, sendok menghadap arah yang sama. Ibu mertua berbicara tentang keluarga, tentang nama baik. Lalu ia berhenti, menatapku. Ada yang ingin kamu sampaikan? Tanyanya. Ruangan hening. Aku mengangkat kepala, merasakan semua mata. Aku menarik napas, memilih kata, kebenaran hampir terucap. Dan tepat sebelum suaraku keluar, pintu depan terbuka. Suara langkah memecah momen. Ancaman itu tergantung di udara, belum jatuh. Tidak ada jalan kembali. Pintu terbuka penuh, dan rumah itu berubah menjadi panggung. Udara terasa lebih berat, seperti semua orang tahu sesuatu akan pecah, hanya belum tahu dari mana. Aku berdiri di tempatku, telapak kaki menempel ke lantai dingin, napasku pelan, terukur. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Orang-orang berkumpul tanpa disuruh. Wajah-wajah yang biasanya sibuk kini menatap dengan kehati-hatian baru. Ibu mertua berdiri di tengah,
bahunya tegak, dagu sedikit terangkat. Postur yang sudah bertahun-tahun menjadi simbol kendali. Tapi ada satu perbedaan kecil, matanya bergerak lebih cepat dari biasanya. Ia sedang menghitung kemungkinan. Ada apa ini? Tanyanya, suaranya tetap tenang. Aku melangkah setengah langkah ke depan. Tidak lebih. Tidak kurang. Kita perlu mendengar beberapa hal, kataku. Suaraku tidak keras. Itu tidak perlu. Kontras langsung terlihat. Senyum yang biasa dipakai untuk tamu tidak muncul. Sebaliknya, ia memilih ekspresi netral. Topeng lama yang sering berhasil. Aku tidak memulai dengan cerita. Aku memulai dengan bukti. Ponsel diletakkan di meja. Satu rekaman diputar. Bukan ancaman. Anjanara. Nada yang berubah ketika pintu tertutup. Nada yang kembali hangat saat pintu dibuka. Ruangan hening. Seseorang berdeham. Anak-anak dihentikan sebelum berlari. Itu bisa disalahartikan, katanya cepat. Aku mengangguk. Karena itu ada yang lain. Foto ditampilkan, waktu, tanggal, pergeseran berkas. Catatan kecil yang selama ini dianggap remeh kini berdiri berurutan, membentuk garis. Bukti berbicara ketika kata gagal. Aku tidak menambahkan interpretasi. Aku membiarkan fakta berdiri sendiri, dingin, rapi. Struktur kekuasaan mulai berderit. Satu sepupu memandang yang lain. Seorang bibi mengernyit. Satpam yang hadir menunduk, lalu mengangguk kecil, pengakuan tanpa kata. Reaksi berantai bergerak cepat, penyangkalan muncul dulu, lalu kemarahan yang disamarkan. Kamu mengada-ada, katanya, suara naik setingkat. Ini rumah saya. Justru itu, jawabku singkat. Kemarahan akhirnya bocor. Ia melangkah maju setengah langkah, lalu berhenti. Matanya menyapu ruangan, mencari dukungan yang biasa datang otomatis. Kali ini tidak. Orang-orang melihat kembali ke meja, ke ponsel, ke catatan. Fakta tidak memihak siapapun. Ia hanya ada. Aku berdiri tanpa teriakan. Tanpa balas hina. Tanganku di samping tubuh, jari-jari rileks. Aku tidak perlu terlihat kuat. Cukup terlihat utuh. Diam yang dulu menindas kini membebaskan. Setiap detik tanpa kata memberi ruang bagi kebenaran untuk bernapas. Seseorang bertanya pelan, kenapa begini? Aku menjawab seperlunya. Kontrol. Reputasi. Menghapus peran. Kata-kata itu jatuh seperti beban yang akhirnya diletakkan. Tidak dramatis. Tidak berlebihan. Tepat. Keadilan hadir melalui konsekuensi nyata. Kunci diambil. Akses ditinjau ulang. Keputusan dibuat bersama, bukan sepihak. Nama yang selama ini disimpan di berkas kini disebut di ruang terbuka, bukan untuk dipermalukan, melainkan untuk dihentikan. Wajah ibu mertua mengeras, lalu runtuh sedikit. Ia tidak berteriak. Ia tahu permainan telah berubah. Aku merasakan pahit manis kemenangan. Tidak ada sorak. Tidak ada pelukan. Hanya napas panjang yang akhirnya bisa dilepas. Di sudut ruangan, anak-anak memandang dengan mata bingung. Aku tersenyum pada mereka, senyum kecil, aman. Dunia mereka tidak perlu memikul ini. Ketika orang-orang mulai bubar, rumah itu terasa lebih luas. Atau mungkin aku yang akhirnya berdiri tanpa menunduk. Aku melangkah pergi, melewati lorong yang dulu terasa sempit. Lampu menyala stabil. Tidak ada langkah mengejar. Namun di balik ketenangan baru, ada sisa luka yang menuntut penutupan. Aku tahu, keadilan tidak selalu menyembuhkan. Ia hanya menghentikan pendarahan. Setelah badai, masih ada yang harus dirawat. Aku berhenti sejenak di ambang pintu kamar, mendengarkan rumah yang kini sunyi. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang tidak lagi mengancam. Pagi datang tanpa ketegangan. Cahaya masuk perlahan, tidak menusuk, tidak memaksa. Aku membuka mata dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku tidak terasa sempit. Hening di kamar ini bukan lagi penjaga yang mengancam, melainkan ruang bernapas. Ruang aman tidak dibangun dengan kata-kata besar. Ia dibangun dari batas kecil yang ditegakkan berulang kali. Aku memindahkan barang-barangku dengan sadar, memilih tempat yang tidak bisa disentuh sembarangan. Aku mengganti kunci. Aku menyusun jadwal yang kupilih sendiri.
Setiap keputusan kecil adalah penanda wilayah, sampai di sini, dan tidak lebih jauh. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu tubuhku menyusul pikiranku. Trauma tidak pergi karena diminta. Ia datang sebagai ingatan di bahu, sebagai jeda sebelum melangkah, sebagai napas yang tertahan saat suara pintu terdengar. Aku tidak menolaknya. Aku mengakuinya. Aku aman, bisikku pelan, bukan sebagai mantra, tapi sebagai fakta yang sedang kulatih. Hubungan dievaluasi tanpa drama. Ada yang memilih menjauh, dan aku membiarkannya. Ada yang bertahan dengan syarat baru, dan aku menimbangnya. Suamiku duduk bersamaku di ruang tamu yang kini terasa netral. Aku minta maaf, katanya singkat. Aku mendengarnya tanpa menagih. Maaf bukan penutup, hanya awal percakapan yang panjang. Kami sepakat pada satu hal, tidak ada lagi abu-abu. Batas harus terlihat. Aku berjalan keluar rumah, merasakan tanah di bawah telapak kaki. Lingkungan ini dulu terasa asing. Kini aku menyapanya dengan langkah yang tidak tergesa. Tetangga menyapa balik. Percakapan ringan terjadi, tentang hujan, tentang harga beras. Hal-hal kecil yang menegaskan keberadaanku tanpa harus membuktikan apapun. Makna kemiskinan berubah di kepalaku. Dulu ia dipakai sebagai label, sebagai alat untuk mengecilkan. Kini aku melihatnya sebagai ketahanan. Aku tahu cara hidup dengan sedikit tanpa kehilangan diri. Aku tahu cara menyusun prioritas, cara menyimpan, cara bertahan. Itu bukan kekurangan. Itu keterampilan. Keheningan menjadi pilihan. Aku mematikannya ketika ingin mendengar dunia, dan menyalakannya kembali saat butuh pulang ke diri sendiri. Aku tidak lagi menjawab setiap pesan. Aku memilih kapan bicara, kapan diam. Diamku tidak kosong, ia penuh oleh keputusan. Identitas pulih melalui tindakan kecil sehari-hari. Menyeduh kopi dengan takaran yang kusuka. Menyapu lantai tanpa tergesa. Menulis daftar belanja yang singkat dan cukup. Setiap rutinitas adalah pengakuan bahwa aku berhak menentukan ritme hidupku. Ada hari-hari ketika luka mengingatkan diri, sebuah tawa di kejauhan, aroma tertentu, nada suara yang mirip. Aku berhenti sejenak, menarik napas, membiarkannya lewat. Luka tidak lagi mengikatku. Ia mengajariku membaca tanda, memilih jarak, menghargai diri. Malam datang dengan tenang. Aku menutup pintu, mematikan lampu utama, menyisakan cahaya kecil. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan jam berdetak. Tidak ada langkah di lorong. Tidak ada gagang bergerak. Sunyi ini milikku. Aku menatap ke depan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk menempatkan masa lalu pada rak yang tepat. Di sana ia bisa dilihat tanpa menguasai. Aku berdiri, meregangkan bahu, dan tersenyum kecil, senyum yang tidak meminta izin. Rumah kini bukan lagi medan. Ia menjadi tempat kembali. Aku memejamkan mata. Napas masuk, napas keluar. Dunia tidak sempurna, tapi cukup aman. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya itu.